Al-ulfah. Al-ulfah itu persahabatan. Ulfah itu persahabatan adalah merasakan kenyamanan atau memberikan juga kenyamanan kepada orang lain dan bahagia ketika berjumpa dengan orang tersebut. Itu namanya, oh ini sahabat nih. Karena dia bisa memberikan kenyamanan dan dia merasakan bahagia kalau ketemu. Itu sahabat. Ingat-ingat aja nih, kita kalau ketemu siapa tuh, kita jadi bahagia. Nah itu orang berarti sahabat kita. Berarti itu orang layak buat dijadikan sahabat kita. Nah penyebab orang bisa menjadi sahabat ada 5. Yang pertama ad-din, li'anna kamal al-iman yujibul atuf. Yang pertama adalah agama seseorang. Agama orang ini bagus, maka pasti agamanya akan membawa dia kepada kebaikan. Kalau agama orang ini bagus, pasti dia akan baik sama orang. Waktu kakek saya meninggal, Allah yarhamu, Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas, itu banyak yang hadir. Ada ketua Rabithah Alawiyah saat itu Habib Zain bin Smith, ada yang lain-lain. Para habaib pada hadir banyak sekali waktu itu. Para alim ulama. Kemudian Habib Zain ini sebagai ketua Rabithah Alawiyah merintahin anak-anaknya. Ayo kasih sambutan. Ini yang hadir banyak, sambutan. Bilang apa kek, terima kasih kek, apa kek. Rupanya anak-anak ini paman-paman saya pada sedih banget. Jadi pada nggak bisa ngomong. Akhirnya Habib Zain tunjuk saya, Ahmad ngomong. Nah, saya ngomong, saya bilang di antara yang saya sampaikan itu setelah tentu ucapan terima kasih dan lain sebagainya, menukil hadis Nabi, ad-din muamalah. Ad-din muamalah. Agama itu bisa kita tahu nih orang agamanya bagus nih orang. Tahu dari mana? Laisa min kathratis siyam wala salah. Bukan dari banyaknya salat dan puasa. Tapi dari muamalah dia. Bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dia menghargai orang enggak? Dia hormat sama orang apa enggak? Apa dia ngeremehin orang? Apa dia ngerendahin orang? Apa dia menganggap kecil orang? Ad-din bisa ketahuan dari situ. Bukan dari pakaian. Bukan dari ibadah mahdhah, bukan. Tapi sejauh mana dia bermuamalah baik sama Allah dan sama hamba-hambanya Allah. Nah, saya bilang waktu itu kakek saya ini itu baik sama orang semuanya. Dia bukan ustadz, bukan ulama, dia bukan orang yang jago ngomong. Tapi dia sejauh yang saya pernah hidup bersama beliau, nggak ada satu orang pernah kesal sama beliau, nggak ada. Selalu menghargai orang. Umur udah 70 lebih, ketemu anak muda, dihormatin. Ditanya, ini siapa namanya? Oh Masya Allah, oh dari mana? Dihormatin. Itu menghormati orang, menunjukkan ini orang agamanya baik. Kalau dia sholatnya banyak, tapi dia ngerendahin orang. Wahyu nih habis ngaji di sini, ngelihat pas mau jalan ke situ ke warung, ada orang lagi nongkrong, mentang-mentang habis ngaji, dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan hormatin orang, hargain orang. Ya, muliakan orang. Begitu dahulu baginda Nabi SAW. Ada Zahir namanya sahabat Nabi. Mohon maaf, kerjaannya serabutan, keringetan mulu, tengah siang bolong, ngangkat barang di pasar ya. Wah, pokoknya apa aja kerjaan dia kerjain. Dan orang banyak yang menghindar. Kenapa sebabnya? Sebabnya dia keringetan. Tangannya kotor, ngangkat ini, ngangkat itu. Kalau Zahir ngeliat tuh, oh ada si itu tuh, samperin ah. Biasanya tuh orang bakal lari. Si Zahir kemari tuh, jalan-jalan. Begitu, biasanya begitu. Tapi hebatnya Zahir, selalu tiap kali dia dapat upah, itu dia sisihin sebagian untuk dia belikan sesuatu buat Rasulullah. Apa aja? Ntar dia beliin minyak, kalau sekarang minyak goreng dah gitu, minyak samin. Bakal Nabi masak-masak di rumahnya. Ntar dia beliin sayuran, yang kecil-kecil yang harganya kalau sekarang 10.000, 15.000.
Karena duitnya dia juga sedikit. Suatu hari datang ke rumah Nabi, Nabinya nggak ada. Nabi lagi keluar, oh yaudah nitip nih buat Nabi. Begitu Nabi pulang ke rumahnya, istrinya ngomong, ya Rasulullah ini ada titipan dari siapa? Dari Zahir. Masya Allah, selalu dia ingat sama saya. Maka cara Nabi menghargainya, padahal Nabi dari luar capek, mau istirahat. Nabi ke pasar cari Zahir. Ya, Nabi ke pasar cari Zahir. Ada orang buat baik, masa Nabi nggak balas baik, ya kan? Minimal ucapan terima kasih kudu disampaikan. Akhirnya Nabi datengin, lihat dari jauh, oh tuh si Zahir tuh. Nabi ngumpet-ngumpet, udah deket dari belakang, dipeluk nih Zahir. Nabi badannya kan proporsional begitu. Meluk Zahir. Terus Nabi rubah suaranya. Nabi bercanda-bercandain nih. Ini Zahir nggak bisa bergerak. Dia begitu dengar suaranya, ini suara siapa? Tapi baru dia sebentar tuh, baru berapa detik, dia cium aromanya Nabi. Wah ini Rasulullah pasti nih. Jadi waktu itu Nabi bercandanya begini, ini bercanda. Nabi bilang, ayo siapa yang mau beli nih, saya mau jual nih, budak saya gitu. Bercanda Nabi. Begitu Zahir tahu bahwa ini Rasulullah, Zahir bilang, ya Rasulullah siapa orang mau beli saya? Saya nyamperin orang aja orang kabur. Saya nyamperin orang nih mau salaman, mau ngobrol, orang lari. Habis gitu Nabi puter badannya. Nabi hadapkan ke beliau. Kemudian Nabi bilang, orang kagak mau salaman, dipegang tangannya Zahir. Tangannya kasar. Nabi pegang, orang gak mau salaman sama tanganmu ini wahai Zahir. Iya ya Rasulullah gak mau. Rugi mereka, karena tanganmu nanti akan berjabatan dengan tanganku sama-sama jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rugi, gak mau salaman sama kamu. Ya, Zahir tuh hari siang-siang keringetan tapi Nabi mau peluk. Coba bayangin. Orang kalau agamanya tinggi pasti baik sama orang. Menghargai orang lain. Gak menghargai orang berarti agamanya gak tinggi. Agamanya gak bagus. Gitu ya. Wa tsaniha an-nasab. Yang kedua yang bikin orang jadi dekat itu biasanya hubungan nasab. Kakak sama adik pasti bikin ada satu hubungan khusus tuh. Persaudaraannya itu membuat ada hubungan khusus antara kakak sama adik. Ya anal insan, karena manusia yahnu ala aqaribihi wa yatawaddad ilaihim. Merasa dekat kepada saudaranya, kerabatnya dan mencintai mereka. Wa yakufful adza anhum, dan selalu pengen menjaga saudara dari keburukan. Ada orang mau godain kita punya saudara, pasti kita punya perasaan pengen belain, pengen nolongin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rahima idza tamassat ta'atafat. Sungguhnya rahim ini ketika ada hubungan akan menjadi saling baik satu sama lain. Yang ketiga, yang bikin kita jadi dekat adalah al-musaharah. Hubungan pernikahan. Hubungan ipar, hubungan mertua, menantu, besan. Nah itu juga menjadikan yang tadinya kita nggak ada apa-apa, tapi karena udah jadi besan, udah jadi mantu, udah jadi mertua, udah jadi ipar, pasti ada perasaan sayang juga. Li'anal insan idza ahabba irsahu, karena manusia kalau dia demen sama pasangannya nih, dia cinta sama lakinya atau dia cinta sama bininya, ahabba kullaman yantami ilaiha. Pasti dia juga akan mencintai orang yang berhubungan dekat atau punya kerabat dengan pasangan kita itu. Jadi hubungan perbesanan ini, pernikahan juga satu sebab menjadikan kita sayang sama keluarga kita. Ada penyair bilang begini, berbuat baiklah kamu sama seseorang, maka orang itu akan dalam tanda kutip menjadi budakmu. Akan nurut sama kamu, dia akan baik sama kamu. Dia akan asyik sama kamu. Ya, kalau kita baik sama orang, orang pasti nggak enak kalau jahat sama kita. Betapa banyak kebaikan itu membuat manusia merasakan seperti hutang budi kepada orang lain.
Wa khamisuha al-akha. Yang kelima adalah persaudaraan. Dipersaudarakannya antara satu dengan yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah antara Muhajirin dan Ansar. Nabi waktu datang ini, Nabi kan hijrah. Hijrah ke Madinah sama siapa Nabi? Sama Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Sampai di sono nggak lama nyusul orang-orang Mekah. Begitu pada sampai yang Nabi lakukan pertama kali adalah akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan. Ini pendatang baru nih dari Mekah. Ini penduduk Madinah nggak saling kenal. Bagaimana caranya kata Nabi supaya jadi saling kenal, saling baik, saling sayang. Nabi bilang, hari ini aku akan persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Fulan, kamu aku persaudarakan dengan Fulan. Fulan, kamu aku semuanya dipersaudarakan oleh Rasulullah antara Muhajirin dan Ansar. Dan itu menjadi penyebab akhirnya mereka merasa seperti udah kenal lama, akrab. Tinggal di rumah saya sini. Rasulullah udah jadikan aku saudaramu. Ayo di rumah saya sini. Begitu. Adapun keutamaan persahabatan adalah memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dengan begitu maka segala urusan akan menjadi baik dan segala perkara menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, jangan berpecah belah.